semuanya, sekarang saya akan membacakan sebuah cerita karya karsa dari Dioseta dengan judul Radio Tengah Malam. Lari, aku harus lari menyelamatkan diri. Tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini. Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi. Didi merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. Ayo meluk aku, ayo ikut aku. Ucap Didi menghampiriku, merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tolong, siapapun tolong, teriakku sekeras mungkin. Namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. Dik, tolong Dik, tolong, teriakku di telepon. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Terdengar suara Dika dari telepon. Bukan Dik, matiin radionya, perintahku. Oke, Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan? Ucap Dika melalui telepon. Dik, tolong Dik, kami dalam bahaya. Pabrik tua ini mengerikan, tolong gue, perintahku pada Dika. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa saja di sana? Tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini. Siapa saja tolong? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Ucapku sudah tercampur dengan tangisan. Pocong, kuntilanak, gila parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Live reportnya semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gua, Dika, dan Ardian yang berada di lokasi. Ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Didi yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur melepaskan, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Sosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua itu. Sudut pandang Cahyo. Pabrik gula. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam kali ini bersama saya Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita Ardian yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke Adrian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa saja di sana? Apa? Sekumpulan pocong. Kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong? Kuntilanak? Gila parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah baik. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula. Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pale, teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Opo tuh Panjul, cah cilik tengah malam nyenet teriak-teriak. Ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Iki Pak Le, kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula. Ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh yuk wis, tak cek dulu. Ucap Pak Le sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku melu, tak jemput Kliwon sih, sahutku. Melu ya melu, tapi ketekmu kui ora usah digowo.
Ikut ya ikut, tapi monyetmu itu gak usah dibawa, ucap Pak Le. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari gua buta. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Mbok bentok Pak Le, ben golek gendang dewek neng kono. Biarlah Pak De, biar cari pisang sendiri di sana, jawabku kepada Pak Le. Pak Leku, Bimo Sambara adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang sedang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu patromak yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci, tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Tak mungkin, pintunya selalu tak kunci, jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat mencoba membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga namun kurasa kondisi di dalam gedung lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Le kepadaku. Bener tuh Pak Le, tapi suasanane kok medening ngene yo? Jawabku pada Pak Le. Pak Le berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu petromaknya. Woi, ada orang, teriakku menggema ke seluruh pabrik, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan, terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Woi, bocah-bocah semprul, itu di sebelah sana Jul, ucap Pak Le kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja. Terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek napas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas, ucapku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. Sebentar, Pak Le merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa, dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Le. Tempat ini mengerikan, Pak. Tolong, teman saya kesurupan dan makhluk pocong, kuntilanak berkeliaran di sekitar sini, ucapnya kepada Pak Le. Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu, ucap Pak Le. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari mesin tua. Tolong, teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain, jelas Pak Le. Iya, itu Pak, makhluk yang nyerang saya, teriak lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. Nyerang gundulmu, justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu, ucap Pak Le memarahi pria itu. Pria itu terheran mencoba mencerna ucapan Pak Le. Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Le. Berempat, Pak. Siapa namamu? Tanya Pak Le lagi. Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak. Tolong, jawabnya. Saya Bimo, dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil aja Panjul, ucap Pak Le sambil meledekku. Pak Le ki, pancen asem. Ojo ngeledek to. Mas Ardian ki idolaku, penyiar radio. Protesku ke Pak Le. Pak Le tertawa berharap menghilangkan ketegangan. Wis, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja. Jangan cuma makan gratis.
ucapnya padaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Kulekono kanca-kancane masih. Nek ketemu kabari. Cari teman-teman masnya ya. Kalau ketemu kabarin. Perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Ardian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelasnya pada Mas Ardian. Maksud Pak Le, pocong. Kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti, tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami, tanya Mas Ardian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu di sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng, sahut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Lanjut Pak Le. Ruangan itu Pak, jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan Pak Le, jawab Mas Ardian. Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat, ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin, kini kuikatkan di pinggang. Endi mangsaku. Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu.